Kita sering bilang film-film kartun itu adalah animasi 2D gitu kan. Dimana kalau yang lebih real, ya animasi-animasi yang lebih real itu kita sebutnya adalah film animasi 3D gitu kan. Nah, di samping itu di fisika itu kan ada juga ya konsep dimensi, dimana kayak contohnya dimensi dari besaran usaha itu adalah bla 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 gitu. Nah, tapi sebenarnya apa sih dimensi itu? Apa bedanya dimensi yang kita bahas sehari-hari sama dimensi di fisika? Oke, simak dulu pembahasannya. Oke, jadi gini, kita itu kan dianggap berada atau hidup di ruang 3 dimensi, ya nggak? Dimana sebenarnya ya kita itu ruang yang kita huni itu kan bisa dinyatakan dengan 3 sumbu, ya kan? Sumbu yang ke sini nih, atau yang kita sebut X, terus ada yang ke sana, yang kita sebut Y, dan ada yang ke atas, yang kita sebut dengan Z, gitu. Nah, makanya kita dibilang gitu kan, hidup di 3 dimensi karena semua titik di ruang yang kita huni ini itu bisa dinyatakan dengan ketiga sumbu tersebut. Nah, kalau misalkan ada sumbu yang lain yang nggak bisa diwakili, nggak bisa dinyatakan dengan ketiga sumbu ini, ya berarti itu nambah satu dimensi lagi gitu. Contohnya apa? Nah, misalkan adalah waktu. Ya, waktu itu nggak bisa dinyatakan dengan X, Y, Z kan? Ya, contohnya misalkan posisi kita tiap saat itu di mana? Nah, itu kan butuh X, butuh Y, butuh Z, tapi butuh juga kapan waktunya, T gitu kan. Nah, makanya sebenarnya itu ada satu sumbu lagi, satu dimensi lagi gitu. Jadi kita tuh sebenarnya hidup di 4 dimensi ya, 3 dimensi ruang sama 1 dimensi waktu. Nah, terus apa hubungannya sama dimensi di fisika gitu. Nah, jadi secara simpel sebenarnya kita bisa bilang ya, dimensi itu tuh semacam kayak suatu variabel independen gitu ya. Jadi contohnya misalkan ada suatu besaran, dia tuh dipengaruhi atau bisa dinyatakan dengan 5 variabel independen, misalkan X, Y, Z, T, sama misalnya satu lagi A gitu. Nah, artinya besaran itu tuh 5 dimensi gitu ya, berada di dimensi ada 5 gitu kan. Nah, jadi sebenarnya sesimpel itu ya. Variabel-variabel independen yang bisa menyatakan suatu besaran kayak gitu. Nah, di fisika ini ya, konsep dimensi itu adalah dimensi besaran ya, itu tuh sebenarnya dia tuh bisa dinyatakan ya dengan besaran-besaran pokok itu apa aja gitu. Dimana besaran pokok itu kan ada 7 ya nggak? Ya apa aja? Massa, terus panjang, waktu, ya, terus arus listrik, temperatur, terus ada banyak molekul atau banyak partikel, sama ada juga intensitas cahaya kayak gitu. Nah, jadi misalkan yang gampang dulu deh yang luas gitu ya. Luas area itu apa sih? Ya panjang kali panjang kan? Nah, berarti dia dimensinya itu adalah ya L ya dikali L gitu atau L pangkat 2 gitu. Dia tuh bisa dinyatakan dengan besaran pokok panjang saja tapi dikuadratin gitu ya. Nah, terus apalagi misalkan kecepatan deh. Berarti kan dia tuh berapa besar pergerakannya dalam tiap waktunya gitu kan. Nah, berarti dia ada panjang sama waktu. Nah, berarti dimensinya itu adalah ya panjangnya dibagi waktunya. Berarti L dibagi dengan T ya, atau L T pangkat min 1 kayak gitu. Terus apa pentingnya konsep dimensi ini? Nah, jadi gini, ini tuh bisa membantu kita buat menganalisis besaran-besaran yang kita tuh belum tahu. Ya, misalkan aja kita tuh belum tahu gaya gesek misalnya sebuah meteor gitu ya, yang pas jatuh ke bumi itu kayak gimana sih. Nah, itu kita bisa analisis dengan analisis dimensi. Oh, dia tuh bergantung atau bisa dinyatakan atau bisa dipengaruhi oleh apa aja. Oke, misalkan luas areanya ya, atau misalkan lagi kecepatan awalnya, atau misalkan lagi temperatur udara sekitar ya, dan sebagainya. Nah, dari situ kita nanti bisa ya menganalisis, mengira-ngira si gaya gesek yang dialami si meteor tadi itu berpengaruh sama besaran pokok apa aja kayak gitu. Nah, detailnya kalian bisa lihat video-video konsep yang lain ya. Oke.